Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Insyaallah untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kajian kita dengan daras kitab terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Babul miyahi, bab tentang air-air. Kemarin kita sudah masuk ke An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ikhtalafa fismihi wasmi abihi, diperdebatkan atau ada perbedaan pendapat terkait dengan namanya dan nama ayahnya, ala nahwin, dari beberapa orang atau beberapa pendapat, min salasina qaulan, terdiri dari 30 pendapat. Qala Ibnu Abdul Barri, Ibnu Abdul Bar berkata, fil isti'abi, di dalam kitabnya Al-Isti'ab, illa anna abdallahi au abdarrahmani huwallazi yaskunu ilaihi al-qalbu bismihi fil islami. Yang paling sahih atau yang paling kuat itu namanya adalah Abdullah atau Abdurrahman, yang dimana beliau ini tinggal di yang dimana nama antara keduanya itu berkebalikan, kadang terbalik antara duanya itu, yang dimana nama tersebut didapat di dalam Islam. Summa qala fihi, kemudian berpendapat pula berkaitan dengan namanya tersebut, mata fil madinati sanata tis'ah wa khamsina hijriyatan, tis'a wa khamsina hijriyatan. Beliau Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun ke-59 Hijriyah. Wa huwa ibnu samanin wa sab'ina sanatan, dan beliau berumur 78 tahun. Wa dufina bil Baqi'i, lalu beliau dikubur atau dimakamkan di Baqi'. Wakila bil Aqiq, dan ada pula yang berkata bukan di Baqi' tapi di Aqiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Kemudian kita kembali ke matanya, yaitu Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, ai fi hukmihi, yaitu tentang hukum laut. Wal bahru al ma'ul katsiru awil malihu faqat. Al bahru itu maksudnya adalah air yang banyak, maksudnya lautan. Awil malihu, atau yang asin, faqat saja. Kama fil qomusi, seperti di dalam al-qomus dijelaskan, huwa tahuru, bahwa air laut itu suci. Bifathhi ta'i huwal masdaru, dengan di fathah to-nya, berarti at-tahuru bukan at-tuhuru. Ismu ma yatatoharu bihi, yaitu sesuatu atau cairan yang bisa bersuci dengannya. Awit tohiru, atau suci al-mutahharu, yang bisa mensucikan. Kama fil qomusi, sebagaimana di dalam kitab Al-Qomus. Qala Sibawai, Imam Sibawai berkata, annahu bil fathi lahuma walam yadkurhu wa sahibul musi walal jauhariyu bidhammi.
bahwasanya dengan fathah itu keduanya berarti at-tahuru. Walam yadhkurhu sahibul qamus walal jar bitammi. Berarti at-tahuru. Ma'uhu wal hillu. Airnya dan halal. Masdarun. Nah, ma'uhu wal hillu itu adalah masdar. Hillu syai'i diddu haro. Diddu hurum. Oh, halal syai'u diddu haroma. Walafdu daraqutni al-halalu maitatuhu. Nah, sesuatu itu halal berarti kebalikannya haram. Dan bagi lafaz ad-daraqutni yaitu al-halalu maitatuhu, halal bangkainya. Qala az-Zarqaniyu fi syarhil Muwatta'i. Imam Az-Zarqani mengatakan di dalam syarah Al-Muwatta', hadzal hadis aslun min usulil islami talaqathul ummatu bil qabuli. Hadis ini merupakan pokok dari berbagai pokok agama Islam yang dimana ini diterima oleh umat. Watadawalathu fuqaha'ul amsari fi sairil a'sari fi jami'il aqtari warwahul a'immatu al-kibari al-a'immatul kibaru thumma ada min man rawahu wa man sahhahahu. Nah, pada intinya adalah ini sudah disepakati oleh semua faqih atau semua fuqaha yang ada di setiap zaman dan di setiap waktu, di setiap zaman dan tempat. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh kebanyakan para ulama kibar, ulama senior. Wal hadis waqa'a jawaban an su'alin kama fil Muwatta'i. Dan hadis ini ada sebagai jawaban tentang soal yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta'. Anna Abu Hurairah qala, bahwa Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun, seseorang datang, wa fi musnadi Ahmad, kemudian di dalam lafaz Imam Ahmad atau musnad Imam Ahmad, man bunia mudlajun wa inna Tabarani ismuhu Abdullah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atashna afanatawadda'u bihi wa fi lafzi Abi Dawuda bima'il bahri faqala sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru al-haditha. Nah, jadi di dalam kitab Al-Muwatta dijelaskan, kemudian di dalam riwayat At-Tabarani, bahwa hadis ini berkaitan dengan seseorang ada yang datang kepada Nabi, yaitu Abdullah di sini disebutkan. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, kami ini sedang berlayar di laut. Kemudian nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kami membawa air yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi atashna. Seandainya kami memakai air tersebut untuk wudu, maka kami akan kehausan. Afanatawadda'u bihi. Bolehkah kami berwudu dengannya? Maksudnya dengan air yang tadi, atau bagaimana? Wa filaf di Abi Dawud bima'il bahri, atau dengan air laut. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Air laut itu huwa tahuru, suci. Al-hadis. Fa'afada annama al-bahri tahirun mutahharun la yakhruju anit tahuriyati illa ma sayati min takhsisihi bima idza taghayyarat ahadu ahadun aw safahu ahadu aw safihi wa ajaba bihadza wa lam yakil wa lam yakilla oh wa ajaba bihadza wa lam yakul na'am liyukrinal hukma bi'allatihi wa hiya tahuriyatu al-mutanahiyatu hiya fi babiha wa zadahu hukman lam yas'al anhu wa huwa hillu maitatihi qala ibnul arabi wa dhalika min mahasinil fatawa an yaji'a fil jawabi bi aktsar mimma sa'ala anhu tatmiman lil faidati wa ifadatin li'ilmi li'ilmin akharin ghairil mas'uli anhu wa yata'akkadu dhalika an zuhuril hajati ilal hukm. Jadi hadis ini terdapat faidah atau simpulan bahwa ternyata air laut itu suci dan mensucikan, yang dimana air laut ini sama halnya dengan air biasa, kecuali nanti ada pembahasan khusus yang mengkhususkannya. Andai kata air tersebut berubah disebabkan satu atau beberapa sifat yang ada. Kemudian wajib bihadza walam yakul na'am. Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawabnya dengan na'am. Liyukrinal hukma bi'illatihi, ini untuk menjadi alasan sebuah hukum terhadap illatnya. Wahya at-tahuriyatu al-mutanahiyatu fi babiha, yaitu adalah kesucian air dalam bab tersebut. Wazadahu hukman lam yas'alanhu wa huwa hillu maitatih. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan hukum apa yang tidak ditanya, yaitu berkaitan dengan halal bangkainya. Qala Ibnul Arabi menjawab, berpendapat, dan melalui hadis ini terdapat fatwa yang sangat baik atau bagus, yang dimana mendatangkan jawaban lebih banyak ketimbang apa yang ditanyakan. Jadi memberikan jawaban lebih kompleks ketimbang pertanyaan yang simpel tadi. Wa huwa hillu maitati, yaitu berkaitan dengan halalnya bangkai dari laut. Makanya yang ditanya air lautnya, tapi yang dijelaskan bukan air laut, tapi sucinya sekaligus halal bangkainya. Wa yata'akkadu dzalika 'inda dhuhuril hajati ilal hukmi, dan ini menjadi penguat seandainya nanti ada kebutuhannya, misalkan kehabisan air, udah nih kejawab, taunya di tengah perjalanan kehabisan bahan pangan, gimana nih mau makan? Oh ya udah, ambil aja tuh dari air laut, ada ikan atau apapun itu, ya, entah itu menjadi bangkai atau bagaimana, kemudian silakan pasak untuk dijadikan hidangan makan, gitu. Jadi ini berkaitan dengan daras kitab hari ini. Oke, selanjutnya insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan pembahasan mendudukan keadilan dalam bernegara. Insya Allah pembahasan ini akan dibahas oleh Kang Basari Dr. Bintoro, yaitu saya sendiri,
Sekaligus saya selaku moderator di sini. Dan maaf, sambil menunggu, mari kita lanjutkan terlebih dahulu Fathul Alam. Sambil menunggu yang lain. Wal muradu bi maitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la ya'ishu illa fihi akhrajahul arba'atu wa ibnu abi syaibata. Yang dimaksud dengan maitah yaitu segala hal yang mati segala hal yang mati yang berada di sekitar kapal, ya maksudnya perahu tadi. Jadi pada intinya yang ada di laut, bangkai ya seperti ikan dan lain sebagainya silahkan dimakan. Dimakan. Ya diambil untuk dijadikan bahan masakan lalu dimakan. Wa Abu Bakri akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah. Siapa itu Ibnu Abi Syaibah? Wa Abu Bakrin Abdullah ibnu Muhammadin ibni Abi Syaibata, yaitu Abu Bakar, dan Abu Bakar ini adalah kunyahnya, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Siapa beliau ini? Sahibul Musnad. Nah, beliau ini memiliki kitab yang sama seperti Imam Ahmad, yang pertama Al-Musnad, Musnad Abi Syaibah. Kemudian Al-Musannaf, Musannaf Abi Syaibah. Wa min syuyukhi syaykhain wa Abi Dawud wa Ibni Majah. Beliau ini merupakan guru dari dua ulama besar senior, yaitu yang pertama Abu Dawud, yang kedua Ibnu Majah. Qala Dzahabi haq fi haqqihi al-hafidhul adimu an-nadhiru ats-sabatu an-nahrir wal lafdzulah. Imam Adz-Dzahabi pun sampai memberikan predikat kepada Ibnu Abi Syaibah itu dengan Al-Hafidh Al-Adim An-Nadhir As-Sabat An-Nahrir. Wal lafdzu lahu ay libni Syaibata wa ghairihi mimman dzakara akhrajuhu bima'na wa Ibnu Khuzaimah. Qala Adz-Dzahabi Al-Hafidhul Kabiru Imamul A'immati Syekhul Islami wa Abu Bakrin Muhammad ibn Ishaq ibni Khuzaimah, bahwa selain dari lafaz Ibnu Abi Syaibah ada juga lafaz dari Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah ini? Yaitu gelarnya diberikan oleh Imam Adz-Dzahabi Al-Hafidh Al-Kabir Imamul A'immah Syekhul Islam, yang bernama Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Intahas ilaihi la imamatu wal hifdhu fi asrihi bi Khurasan. Beliau wafat tatkala di Khurasan. Wa Tirmidzi wa qala fi aqabis sardihi hadza haditsun hasanun sahihun wa sa'altu Muhammad bin Ismail
al-Bukhari an hadzal hadits faqala haditsun sahihun. Hadza lafzuhu kama fi mukhtasari sunani lil hafidhil munziri. Jadi pada intinya adalah hadis yang disebutkan di atas, yang dibahas tadi, hadisnya sahih insyaallah. Dan ini diriwayatkan melalui beberapa imam ahli hadis. Jadi begitu berkaitan dengan kajian ilmu syariat ini, daras kitab ilmu syariat ini. Selanjutnya, oke. Waalaikumsalam. Kita moderatornya siapa ya? Fadia bisa jadi moderator, Fadia. Oh, Bi moderator bisa Bi. Jadi moderator cenah rongkap kieu euy. Sip. Belum dimulai ya? Belum. Mulai aja tuh ya. Mau nunggu dulu. Oh ya udah tunggu. Sorry tadi aneh ini teleponan dulu sama ortu. Nyantai. Belum dimulai tapi udah direkam. Maksudnya daras kitabnya udah mulai. Sor, ger di mana, Sor? Sibuk. Bas jadi Sor. di luar dulu, Bas. Moderator, Sor, siap, Sor. Nah aya dua. Yang ASKI-nya. Saya teh hiji deui saha eta? Nah, cloning si Ansor euy. Moderator kan, Sor, siap, Sor. Iya, Bas, keur di luar, Om. Heunya keur di luar. Yaudah, tos we atuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nah, Melpi. Melpi aman? Waalaikumsalam. Jantan moderator Melpi. Duh, dadakan. Hah, apa? Moderator. Hilap. Iya, aku moderator. Iya, aku nggak lihat grup. Ih, janganlah, please. Mau makan. Dieunya anjingnya. Pasar, please jangan aku, please. Nisa, gimana Nisa? Jadi moderator mau Nisa? Enggak. Terima kasih. Fadia. Nih, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan semua, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk
mengkaji di kelas ethereal ini tentunya mengkaji hal-hal seputar atau pembahasan tematik yang dimana menyesuaikan ya, dengan problem atau permasalahan yang hadir di hadapan kita semua. Insya Allah di kesempatan kali ini yang akan sedikit menyampaikan masukan sekaligus muatan materi adalah Kang Basor ya. Kang Basor. Siapa? Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk saya menyampaikan materinya. Oke, Ini harus ya. bismillah. Gimana? Oke. Jadi gini teman-teman, oke, kita awali tulisan kita dengan latar belakang tentunya. Jadi kenapa saya mengangkat bahasa atau tulisan ini, yaitu mendudukan keadilan dalam bernegara. Mungkin sebagian teman-teman menganggap bahwa ieu teh pedah beres pemilu jadi ngangkat bahasan ieu, enggak. Tentu enggak ke sana arah saya. Saya enggak akan berkecimpung di daerah atau di ruang lingkup yang namanya pemilu hari ini karena itu sudah terserah, pokoknya hasilnya bagaimanapun harus kita terima. Karena pada akhirnya yang namanya pemilu itu kita sebagai pemilih sekaligus pejuang. Pemilih ya tentunya bukan pendukung, yang dimana yang kita pilih kalau menang kita tetap berjuang, kalau kalah pun kita tetap berjuang. Makanya mudah-mudahan teman-teman di sini pun seperti itu pola pikirnya, mindsetnya, jangan sampai keluar dari sana yang mengakibatkan paguntreng, pabenci-benci dan lain sebagainya. Oke. Jadi tulisan ini teman-teman berawal dari saya teringat dengan pertanyaan saya di salah satu forum. Kalau boleh mengatakan forumnya apa ya saya sebutkan forum lingkar 1 titik, lingkar studi Islam 1 titik. Tatkala di sana dibahas oleh si pemantik pembahasan tentang Umar bin Abdul Aziz sebagai Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin sederhana. Nah, kurang lebih seperti itu ya judulnya. Nah, pembahasannya berkaitan dengan rekam jejak Umar bin Abdul Aziz tentunya. Akan tetapi di akhir pembahasan saya cukup terkaget-kaget. Kenapa? Karena ketika dari awal sampai mau akhir itu dibahas bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu di antara pemimpin yang dimana beliau itu pemimpin yang adil. Tapi saya terkagetkan di satu kejadian atau satu fenomena yang dimana ternyata Imam atau Umar bin Abdul Aziz itu di akhir hayatnya beliau itu wafat dengan cara yang tragis yaitu dibunuh. Ini teringat juga dengan Umar yang satu lagi yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Umar bin Khattab. Sebagaimana yang kita tahu, baik itu Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, keduanya sama-sama orang yang adil ketika memimpin. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua sebenarnya adalah, kok bisa dua Umar ini yang dikatakan oleh umat Islam sebagai manusia yang paling adil atau pemimpin yang paling adil sesudah para nabi, tapi di akhir hayatnya mereka berdua dibunuh. Nah, makanya langsung muncul di benak saya, kalau memang dua Umar ini adalah penegak keadilan, maka yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka kenapa akhir hayatnya itu tragis?
Karena ini yang menjadi catatan buat kita semua, seandainya keadilan itu tegak, bukankah kebahagiaan dan kesejahteraan yang kita dapatkan? Tapi ternyata masih ada orang yang tidak, masih ada orang-orang yang oposisi terhadap dua Umar ini. Nah, makanya dari sana teman-teman, latar belakang tulisan ini ada, atau tulisan ini hadir. Jadi berangkat dari sana, saya berpikir, karena tapi hari ini kita nggak akan membahas tentang barometer keadilan sekaligus apakah keadilan itu harus ada oposisi atau tidak, enggak. Tapi bahasan kita kali ini adalah lebih ke analisis substansi dari keadilan itu sendiri. Gimana keadilan itu didudukkan oleh Al-Quran, bahwa gini loh keadilan bagi Al-Quran tuh. Nah, gitu teman-teman. Di pada intinya ke sana ya. Ini saya nggak usah share screen lah ya. Jadi kita matikan saja share screen-nya. Soalnya mengganggu, hilang datang terus. Oke. Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan udah ada yang baca tulisan saya tersebut, mungkin kita lebih enaknya nanti diskusi langsung aja ya. Saya minta 5 menitnya aja. 20 sampai 20:45. Jadi tulisan ini membahas tentang keadilan dalam Al-Quran. Patokan intinya teman-teman, ternyata harus kita sadari bersama bahwa keadilan itu tidak akan pernah sama rata. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan itu akan selalu berpihak. Apa maksud keadilan itu akan selalu berpihak? Mari kita lihat di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ternyata Allah yang Maha Adil pun masih memiliki musuh, yaitu iblis. Apa konklusi di sini? Simpulannya atau konklusinya adalah itu artinya keadilan sampai tingkat yang Maha Adil pun akan selalu ada oposisi di sana, yaitu orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang keberatan terhadap keadilan dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, kalau kita mengharapkan keadilan yang sama rata, maksud sama rata di sini sampai kita tidak akan pernah menemukan musuh di sana, itu tidak akan mungkin. Pasti mungkin kejadian begitu. Itulah kenapa saya bahasakan di sana kan sebagai pemicu bahasa saya juga, bahwa Allah yang Maha Adil ternyata masih memiliki musuh, yaitu iblis. Itu Allah yang Maha Adil. Bagaimana dengan kita selaku umatnya atau selaku makhluknya? Nah, makanya berangkat dari sana teman-teman, kita menyadari bersama bahwa sepenting itu keadilan, bahwa sepenting itu keberpihakan. Itu artinya, mari kita lihat bagaimana surat Al-Baqarah menjelaskan tentang keadilan, bahwa keadilan itu adalah memihak. Kita lihat langsung di surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana dijelaskan penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia kelak akan menjadi khalifah. Jadi sebelum dia lahir ke dunia, ketika dia masih di dalam rahim, dia sudah memiliki mandat, sudah memiliki wewenang, yaitu apa? Untuk menjadi khalifah di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ada pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sana sudah ada pernyataan langsung kepada para malaikat bahwa kelak akan aku jadikan semua manusia yang ada itu menjadi khalifah. Nah, makanya dari sana, teman-teman, itulah kenapa kalau sudah kita sadari, tadi saya maaf bilang 20:45 ya.
kita bulatkan aja sampai 20-50 ya. Takutnya nggak ke sampaian. Balik lagi. Dari ayat itu, teman-teman, ternyata Allah sudah memihak, tidak memilih malaikat, tidak memilih iblis atau siapapun, akan tetapi memilih manusia sebagai khalifah fil ard. Ini artinya keberpihakan itu pasti ada meskipun kita sedang menegakkan keadilan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua kan, lantas bagaimana keberpihakan yang dimaksud? Ketika kita sudah menyadari, oh ternyata keadilan itu adalah memihak. Maka memihak yang seperti apa? Nah, di sini mari kita perhatikan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ternyata keberpihakan atau keadilan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu adalah keberpihakan terhadap nilai-nilai positif. Kenapa disebutkan nilai-nilai positif? Karena ternyata makhluk terbaik di alam semesta ini adalah manusia. Konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi pemimpin di sana. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang terbaik, yang dimana memiliki potensi yang lebih unggul ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Ini artinya, ketika sudah memiliki potensi, itu artinya sudah memberikan nilai-nilai positif di sana, maka setelah itu keadilan akan bisa terselenggarakan ketika sudah diberikan pada nilai-nilai positif tersebut. Yang dimana nanti akan mengakibatkan atau menghasilkan keseimbangan, kesetaraan, kesempurnaan, dan kebaikan dan segala hal yang tertuju pada nilai-nilai positif. Maka dari itu, teman-teman, inilah keadilan perspektif Al-Quran, yang dimana keadilan yang dimaksud itu adalah memihak terhadap atau memihak pada nilai-nilai positif. Kita nggak akan pernah bisa membahasakan, saya ingin bersikap netral. Karena ternyata netral itu adalah sifat keberpihakan. Orang yang netral itu tidak menjerumuskan dirinya ke pilihan A atau B, akan tetapi menjaga dengan baik kebenaran dan kebaikan. Apa maksudnya? Orang yang netral pun berpihak, tapi berpihak terhadap apa? Berpihak terhadap kebenaran dan kebaikan. Jadi netral pun adalah sifat dari keadilan. Kenapa? Ya karena itu tadi, keberpihakan. Inilah pentingnya keberpihakan itu dibahasakan oleh kita semua, bukan hal yang fanatis atau hal-hal yang dimana iya mah berarti cenderung ke A, B, dan C. Enggak. Keberpihakan itu harus kita pandang ada kepentingan yang maha dan ada juga kepentingan hawa nafsu. Ketika kita mengutamakan kepentingan yang maha, maksudnya kepentingan untuk Allah, maka netral, keadilan akan kita gapai dengan cara yang paling mudah. Kenapa bahasanya dengan cara yang paling mudah? Karena inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron wa inna ma'al usri yusron. Dari satu kesulitan ada dua kemudahan. Maksudnya apa? Bukan dua kemudahan itu dua mudahnya, enggak. Kemudahan mendapatkan hasilnya, kemudahan memperjuangkan prosesnya.
Nah, gitu teman-teman. Jadi harus kita yakini bersama. Hal-hal yang sulit itu akan didapatkan bagi orang yang mementingkan kepentingan Allah ketimbang kepentingan hawa nafsunya. Itu tentang keadilan menurut perspektif Al-Quran. Lalu selanjutnya, ya 1 menit nih, membahas tentang keadilan dalam bernegara. Saya bahasakan melalui surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Al-Fatihah sampai beres, Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 30. Pada intinya dari itu semua adalah yang pertama, melalui surat Al-Fatihah kita bisa mendapatkan bahwa titik primordial atau yang paling utama dan yang paling awal harus dimiliki oleh seorang pemimpin, harus dimiliki oleh seorang makhluk, harus dimiliki semua masyarakat penduduk yang menginginkan keberkahan dan kenyamanan serta kesejahteraan adalah akidah salimah. Itu yang pertama, melalui ayat atau surat Al-Fatihah. Yang kedua, ketika pemimpin, masyarakat ingin sejahtera, keberkahan, dan segala kenyamanan yang ada, yang ia rasakan, maka pandanglah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa ternyata satu-satunya undang-undang, satu-satunya kebijakan, satu-satunya pedoman yang harus dipakai di dalam kehidupan kita semua adalah Al-Quran. Tidak ada pedoman apapun lagi, karena itu adalah pedoman yang sudah baku, sudah sempurna, dan tidak ada lagi tandingannya. Itu Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Kemudian Al-Baqarah seterusnya 3 sampai 5 berkaitan dengan karakteristik orang yang mengamalkan atau mengaplikasikan undang-undang tersebut. Dijelaskan bahwa yang pertama adalah orang-orang yang memahami batasan-batasan yang ada. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang yang memahami batasan. Orang yang memahami bahwa saya ini makhluk yang terbatas. Saya nggak bisa melampaui pandangan saya dari sini ke Mesir misalnya. Saya harus menyadari bahwa saya ini manusia yang terbatas. Itu artinya keterbatasan saya itu pasti diatur oleh yang tidak memiliki batas. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan terhadap kebijakan dan disiplin untuk melaksanakannya. Wa yuqimunas shalah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, rasa simpati kita untuk saling membantu sesama manusia dan sesama makhluk. Sesama manusia tentunya interaksi sosial. Sesama makhluk kepada hewan, kepada tumbuhan, lingkungan, dan apapun itu kita menjaganya dengan baik, melestarikannya, dan lain sebagainya. Itu ayat 3 sampai 5. Lalu seterusnya ayat 6 sampai 30 nanti, yang dimana ayat 30 itu menjadi puncak dari kepemimpinan atau dari kegiatan seorang pemimpin, yaitu berkaitan dengan bagaimana karakteristik orang-orang yang buruk. Maka saya simpelkan atau saya ringkas bahwa ternyata kelak kita akan kedapatan 3 karakter orang-orang yang buruk, yang dimana ini jangan menjadi role model kita semua. Yang pertama, orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Orang munafik itu orang yang sering berpura-pura. Di depan dia mengatakan A, maka di belakang dia mengatakan yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang kafir. Orang yang mengingkari terhadap kebenaran. Kebenaran tuh sudah ada di hadapannya, dia tuh paham itu tuh benar, dan yang aku pilih itu salah. Tapi dia mengingkari. Kenapa? Kepentingan hawa nafsu tadi. Ketika dia menghadirkan hawa nafsunya yang lebih dikedepankan, itu artinya nggak ada kata lagi untuk kembali kepada kebenaran. Kenapa? Sudah tergelapkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, orang yang fasik. Yang dimana dia itu sudah tahu itu benar. Dia udah tahu yang aku pilih salah. Atau dia pun belum memilih misalnya. Tapi dia abai. Orang yang fasik ini dia abai. Ada kebenaran di hadapannya, dia mengabaikannya. Lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Maka dengan demikian, inilah bagaimana tips atau nilai-nilai keadilan yang dijelaskan oleh Al-Quran melalui surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah agar orang yang ingin bernegara, maksudnya menjalankan pemerintahan negara, itu benar-benar menegakkan keadilan. Maka dengan dua surat ini, surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1-30, menjadi titik awal kita semua untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita semua. Nah, kayak gitu teman-teman. Maaf ya, saya peringkas supaya kita lebih memfokuskan diri ke diskusinya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya persilakan buat teman-teman untuk kita diskusi bersama dulu. Barangkali ada yang mau menanggapi dulu. Nah, menanggapi, tanggapan ini bersifat ini ya, kontra atau pro. Silahkan saja. Misal kontra nih sama saya, silahkan tanggapi. Boleh dari siapa dulu ya? Ini deh dari Hizbi boleh ditanggapi. Atau terlalu singkat saya ngebahasnya? Enggak sih. Nah, saya ngelihat waktu Kan soalnya. emang seharusnya juga udah dibaca dulu kan. Apanya? Cukup lah. Ini Bas. Jadi saya dari itu pemahaman aneh. Berarti adalah sikap keberpihakan seseorang kepada sesuatu yang berpotensi menurutnya gitu kan. Jadi secara tidak langsung kalau gitu setiap orang tuh memiliki sikap adil. Gimana? Enggak. Ya kalau gitu, jadi setiap orang tuh memiliki sikap adil. Karena kan cara pandang seseorang kepada sesuatu yang baik itu berbeda-beda. Bisa jadi menurut si A yang baik itu gini. Menurut si B gini. Atau udah ditentuin gitu. Yang baik itu seperti apa gitu. Ya gitu aja nanyanya. Berarti kalau gitu, apakah setiap orang itu memiliki sikap adil? Kalau ditanyanya, oke, saya masuk ya. Jadi gini, Bi. Apakah setiap orang itu memiliki sikap adil? Maka jawabannya ya. Setiap orang memiliki sikap adil. Akan tetapi, ternyata keadilan itu atau sikap adil setiap orang itu beda-beda kan gitu ya. Kok bisa beda-beda, Bas? Nah, karena nanti ujungnya gini, Bi. Berkaitan dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Andai kata nih, ada nih orang, saya gambarkannya politik hari ini aja ya. Milih nomor satu, milih nomor satu, dan dia memilihnya karena mendukung apa ya, sepenuhnya mendukung beliau itu disebabkan programnya, yang dimana beliau merasa bahwa programnya itu benar dan baik. Tapi ternyata di pertengahan jalan ada bisikan-bisikan. Maksud bisikan-bisikan di sini, bisikan untuk menghadirkan hawa nafsu tadi. Nah, contoh, kayaknya kudu milih si 01,
biar dapat jatah menteri, biar dapat jatah. Nah, pada saat itu nilai keadilan yang ada tadinya menjadi hilang. Gitu, Bi. Jadi semua orang itu adil, Bi, pada hakikatnya. Pada hakikatnya ya, substansinya. Jadi semua orang itu adil ketika dia mengharapkan dan mengutamakan nilai-nilai positif. Saya bahasakan di sini nilai-nilai positif karena kalau kita bahasanya dengan nilai positif berarti human right-nya nih, kebenaran, kebaikan, ketulusan, keindahan, dan lain sebagainya. Nggak ada nilai-nilai buruk di sana. Nah, gitu. Jadi, apakah keadilan itu memungkinkan hilang tiba-tiba di pertengahan jalan? Ya, mungkin itu. Tapi apakah setiap orang punya nilai keadilan masing-masing? Iya, dengan caranya masing-masing. Itu, Bi. Makanya, sekali lagi ya, sedikit lagi ya. Mau yang pilih A, B, dan C, masing-masing punya keadilannya. Itu. Dengan caranya masing-masing. Begitu, Bi. Ya, baik. Ya. Ada lagi yang menanggapi, coba, karena harus ditanggapi, boy. Saya pun memiliki sikap kontra terhadap pemikiran saya sendiri. Harusnya SB juga kontra aja, Bi. Gak usah nanya. Jadi tampar aku. Karena wajib ditampar. Soalnya kalau diiyah-iyahin nggak kebuka juga pemikirannya. Coba yang lain gimana? Biasanya si pajak, pajana lu. Jadi Ilma setiap gimana, Ilma? nih. Oh iya, Bi. Jadi kalau gitu setiap keputusan yang menurut aneh ini adil gitu, itu tuh pasti ada kontranya kan. Kalau itu tuh tadi yang nanti misalin Allah aja yang maha adil, itu pasti ada yang tidak sukanya. Betul. Ya, paham. Jadi setiap keputusan seadil apapun pasti ada oposisi di sana. Jadi Nah, jadi keadilan gini, tuh bisa jadi persepsi sendiri aja nggak sih? Soalnya kan menurut pemimpin baik, tapi kan belum tentu menurut rakyatnya itu baik. Tapi pemimpin itu sebenarnya udah bersikap adil. Malah disebut nggak adil kata rakyatnya. Kalau gitu nanti bakalan banyak perdebatan. Dan kata adil tuh cuman seakan-akan cuman ya kata-kata biasa gitu. Nggak ada real nyatanya gitu. Kalau bisa disimpulkan kan gitu. nah, bagus, Bi. Berarti Isbi udah kebayang ya abstraknya keadilan. Memang seabstrak itu, Bi. Jadi masing-masing punya keadilannya. Dan ternyata ada pengerucutan. Maksud pengerucutan di sini akan ada keadilan yang nanti bertemu pada satu titik. Nah, satu titik ini yang apa ya, bisa kita lihat dan kita perhatikan bersama tatkala nanti di akhirat. Kenapa? Karena itulah penentuan yang sebenarnya oleh yang maha adil. Ya itu Contoh kita keadilan di dunia mutlak nih, berarti gitu. kita kata saya bi ente mah dibere dua weh ulah tilu cek anak teh adilna kitunya si redo mah tilu. Misal apa ya, misal dalam bentuk makanan ente mah dua si edo tilu cek si Yahya non da si Isbi mah geus non geus bongsor hiji weh. Nah itu kan keadilannya beda-beda. Cek urang kata saya adilnya seperti ini, cek si Yahya mah adil nama lain gitu. Hiji si Isbi teh
Si Edo nu sesana opat berarti. Nah, gitu kan. Dan nanti yang menentukan keadilan yang benar itu di antara Yahya dan saya adalah Allah. Gitu, Bi. Mungkin kalau dimasukin kayak mungkin tafsiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kan keadilan di situ bisa jadi itu keadilan menurut apa itu atau patokannya undang-undang keadilannya. Kalau begitu berarti Nah, keadilan juga punya makanya patokan. Jadi kalau itu dia. begitu ya enak, keadilannya jadi jelas. Keadilan itu ya sebagaimana yang tercantum gini. Nah, Itu kan bisa kebayang kalau gitu ada keadilan yang mutlak gitu maksudnya keadilan yang udah disepakati bersama, Bu. Jadi bukan keadilan menurut perspektif sendiri. oke. Ya, sekarang saya masuk lagi ya. Tadi saya mau menjelaskannya keadilan yang abstrak, yang dimana nanti pengerucutannya ke akhirat kan. Nah, bagus, Hisbi masuk ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini nanti memakai keadilan itu dengan skala prioritas, Bi. Siapa yang lebih berhak untuk diberi, maka itu yang diberi terlebih dahulu ketimbang yang tidak berhak atau yang tidak layak untuk diberi. Paham nggak? Jadi kan Ya. makanya Tapi kan itu dirumusinya batasannya dari kesepakatan kan. Makanya ngasilin hasil kayak gitu tuh. ya betul, dari kesepakatan. Dan kesepakatan tersebut kan tidak semua sepakat. Yang diambil Iya. apa? Yang paling banyak. Itulah musyawarah. Iya. Nah, jadi tetap ada, Bi. Saloba-loba nage kesepakatan pasti aya oge nu sepakat. Nah, tapi apakah itu keadilan? Iya, itu keadilan. Karena yang lebih banyak yang jadi pilihan. Gitu, Bi. Jadi bahasakanlah nilai-nilai positif itu yang lebih banyak dipilih. Jadi ini saya mau bahas ke politik tapi nggak pantas ya, harus forum tertutup, nggak di sini. Jadi setelah direkam. Kalau direkam kan diomongin. Nanti saya masuk nih ke dunia politik sekarang. Jadi gitu. Ada Siap. dulu tanggapan lain buat teman-teman. Nih diem-diem baik. Melpi, gas Mel. Apa Mel? Enggak ada. Si Melpi. Ilma? Meni. Pertanyaan. Nah emang hesenya menanggapi. Padahal menanggapi teh gampang. Tulisannya butut. Tadi pahami. Ah kan dia teh menanggapi. Dipahami kok. Nyebelin si Melpi. Padia. Boleh diketik Padia. Barangkali ada pertanyaan atau nggak setuju, silahkan Mbak Dia. Gerakan jarinya untuk mengetik. Iya ada Ripa, astagfirullah. Ripa, Mangga Ripa. Aku kira nggak ada. Nggak ada, bahasa belum ada yang mau ditanggapi. Tulisannya bagus, Oh. penyampaian juga mudah dimengerti, ya udah. Nggak asik kan. Ayolah. Yang lain. Biasanya nu rada ieu kan si Paja. Oh si Puput G katanya mau masuk. Belum nih. Ya kemarin juga rame pas bagian aneh.
Pada ada kepala si Hasya, si Fajar. Malah kemarin itu lebih banyaknya anggapannya. Tapi Qadarullah sekarang nggak pada hadir. Dah, Kang Edo, Kumaha Kang Edo? Datang teh pas diskusi. Ulang deh ya tuhnya. Insya Allah nonton YouTube. Pertanyaan do, pertanyaan. Atau kontra lah. Udah baca barangkali. Kudu aya kontrana ya. Nembel lebat mah enggak. Dangukeunlah dikit-dikit. Kumaha? Nu sanes heula mangga. Entos nu sanes teh. Sok gimana teman-teman? Oh, iya itu dia. Menurut pemerintahan adil, menurut rakyat enggak. Karena gini ya, manusia itu memiliki keterbatasan. Nah itu sudah dijelaskan di surat Al-Fatihah kan. Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Konsep orang yang mau menjadi pemimpin atau yang memimpin dan yang dipimpin harus punya konsep itu, yaitu menyadari keterbatasan. Kalau udah punya konsep itu, sekalipun dia ngerasa gak adil, perlu sadar, ada pemimpin ge boga keterbatasan, maksud keterbatasan dia hilap, sok atuh cing sabar. Nah, kan bahasa anak itunya. Nah, tapi setelah sabar, apakah menjadi-jadi yang mengakibatkan rakyat itu sengsara? Nah, itu baru kita harus bertindak. Bertindak yang dimaksud gimana? Nah, tawan walal birri wat taqwa. Kumaha carana tawan walal birri wat taqwa? Demo. Bukan, ya itu dia. Jadi bukan Wah. bukan memberitahu secara sembunyi-sembunyi di WA, ente. Tapi demo. Kenapa harus demo? Nah, ini dia nanti masuk. Ada nilai-nilai liberal, nilai-nilai liberal. Demo bukannya Ada lebih banyak ini ya. ide-ide liberal itu untuk zaman sekarang lebih relatable ketimbang upaya-upaya Islam. Ya, salah satunya demokrasi kan. Demokrasi itu produk Yahudi, produk Barat, produk liberal. Kenapa kita pakai? Karena Indonesia kalau pakainya khilafah, nggak mungkin. Kita harus sadar guys, heterogen. Penduduk Indonesia nggak masyarakat muslim semua. Dan nggak bisa kita paksakan untuk menjadi khilafah. Yang dimana masing-masingnya itu memiliki ciri khasnya. Maksud ciri khas ini adat. Bayangkin eta nu di Madura eta mun bener ngeri juga boy kalau kita apa tetap kekeh khilafah, sedangkan orang-orang Madura sekeras itu pabacok-bacok ya. Seolah malah jadi bertarung nggak jelas ya, karena kita menegakkan bukan pada tempatnya. Jadi gitu ya, begitulah. Jangan terlalu ke khilafah, nah takut 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 berkecimpung ke sana. Jadi gitu ya, demo. Ada lagi.
guys. Sudah ini teh. Kalau sudah ya diskusi ini ya tertutup. Diskusi Nanti kita closing statement dulu. Pada akhirnya teman-teman, keadilan itu berada pada pihak kebenaran. Nah, itu dia ya. Pihak kebenaran akan kita dapatkan ketika nilai-nilai positif ada di sana. Siapapun yang ingin menegakkan keadilan, tapi ternyata tidak pada nilai-nilai positif atau keberpihakannya tidak memihak pada nilai-nilai positif, tentu itu bukan keadilan secara hakiki. Itu adalah pemaksaan. Jadi begitulah teman-teman. Ya contoh kayak tadi, menurut pemerintah itu sedang menegakkan keadilan, tapi menurut rakyat enggak. Kita harus lihat dulu, enggaknya menurut rakyat itu atas dasar hawa nafsunya atau benar-benar menegakkan kepentingan yang maha atau kepentingan Allah. Kalau ternyata kepentingan Allah, tentu berarti keadilan yang disuguhkan oleh pemerintah itu keadilan yang salah. Dan keadilan yang dipinta oleh rakyat itulah ada keadilan yang benar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tadi kan saya bahasakan semua memiliki sikap adil, iya semua punya. Akan tetapi nanti akan ketemu keadilan yang hakiki itu yang mana. Nah, maka yang berada pada nilai-nilai positif, kebenaran, kebaikan di sana. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahasan yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekeliruan saya, sekaligus mohon maaf atas kekurangannya. Dan mudah-mudahan melalui kelas ini kita bisa tercerahkan sedikit demi sedikit teman-teman. Pentingnya masukan untuk pencerahan. Kenapa? Karena cahaya itu datang di mana saja, akan tetapi yang mencerahkan itu atau yang memberikan arahan cerah itu hanya hal-hal yang tertentu. Maka mudah-mudahan dari kelas ethereal ini bisa menjadi penerang bagi kita semua, tidak sebatas menjadi cahaya, akan tetapi benar-benar menerangi kehidupan kita. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan tetap semangat terus, jaga kesehatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.